Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah PAUD SDIT Al-Furqon yang saya hormati, marilah bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi dengan bulan puasa dan masih bisa menunaikan ibadah puasa di tahun ini. Insya Allah puasa kita di tahun ini akan lebih baik dari tahun yang lalu. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hari yang lalu Ustaz-Ustazah sudah ada yang menguraikan tentang hikmah puasa, perintah puasa, yang membatalkan puasa dan sebagainya. Hari ini Ustazah Ais akan sedikit menguraikan tentang puasa menurut syariah. Pengertian puasa menurut syariah berasal dari kata shaum yang berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, dilaksanakan di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, yang kemudian diakhiri dengan hari raya Idul Fitri. Menurut bahasa, puasa sendiri itu adalah menahan diri. Tapi menurut istilah, menahan diri dari makan, minum, syahwat, dan sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, yang diikuti dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Itu puasa. Apakah puasa itu wajib untuk setiap orang? Syarat sah dari wajibnya puasa itu ada beberapa hal. Yang pertama, beragama Islam sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah 183. Yang Islam saja, yang beriman saja yang diwajibkan untuk berpuasa. Jadi kalau orang Kristen, orang Hindu dan sebagainya itu menurut agama mereka. Tetapi kalau menurut agama Islam yang wajib puasa Ramadan adalah orang-orang yang beriman, yang mengakui Islam adalah agamanya. Yang kedua, baligh, artinya sudah cukup umur. Anak-anak apakah wajib? Tidak wajib. Anak-anak hanya dianjurkan untuk diajari, untuk latihan saja. Jadi tarafnya masih latihan, diajari sejak kecil, semoga kelak akan menjadi kebiasaan mereka. Jadi mereka tidak akan merasa keberatan ketika menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan di masa mereka sudah waktunya berpuasa, yaitu ketika balik. Jadi tarafnya hanya latihan saja. Itu pun latihan ada tahapan-tahapannya. Kalau anak-anak TK mungkin ada yang masih jam 10, jam 11, kemudian puasa zuhur, puasa asar, nggak apa-apa. Namanya juga latihan. Begitu. Jadi yang diwajibkan itu yang sudah balik. Kemudian berakal. Jadi orang-orang yang maaf-maaf, yang stres, yang 99 jadi belum cukup 100-nya, itu tidak wajib puasa. Kalaupun mungkin ada orang dewasa yang tidak puasa tanpa ada udzur, apakah itu dikatakan tidak sehat akalnya? Wawalannya, jadi yang sehat akalnya itu yang wajib puasa. Kemudian sehat jasmani, berarti orang yang sakit diizinkan untuk tidak berpuasa.
berpuasa, tetapi harus kontrol gitu. Jadi kalau sehat jasmaninya, sehat fisiknya, wajib berpuasa. Kemudian suci dari hadas besar, bukan hadas kecil, hadas besar yang mengharuskan mandi wajib, seperti wanita yang nifas, wanita yang haid, gitu contoh-contohnya. Jadi yang wajib dan menjadi syarat sah untuk berpuasa itu suci dari hadas besar. Makanya ketika awal Ramadan biasanya ada acara padusan. Itu intinya untuk membersihkan fisik kita, atau jasmani kita dari hadas besar maupun hadas kecil. Kalaupun ada filosofinya, memang membersihkan dari semuanya, baik fisik maupun hati, itu harus benar-benar dibersihkan. Itu acara padusan. Mungkin masih di antara kampung-kampung kita atau daerah kita yang masih melakukan adat-adat seperti itu. Tapi itu pun tidak masalah, karena yang intinya adalah membersihkan jiwa dan fisik kita atau jasmani kita. Yang keenam, memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan puasa. Jadi sehat sebenarnya, sehat. Kemudian juga tidak sedang stres atau maaf gila, tidak. Tapi orang-orang pikun, orang-orang yang sudah tua itu tidak wajib puasa, boleh tidak puasa. Itu bisa nanti boleh bayar fidyah untuk orang-orang yang tidak menjalankannya atau sedang. Ada juga ketentuan tentang orang yang tidak wajib puasa meskipun fisiknya sehat, badannya sehat. Misalnya orang-orang yang bekerja sangat-sangat keras dan itu dituntut untuk bekerja, pekerjaannya yang itu, pekerjaannya hanya itu. Misalnya tukang batu yang harus bekerja di tengah-tengah panas, yang itu untuk membiayai keluarganya. Kalau tidak dengan cara itu dia tidak bisa membiayai keluarganya, menafkahi keluarganya, itu boleh tidak berpuasa. Ada ketentuannya seperti itu. Tetapi kalaupun mereka mau berpuasa, itu hebat, insya Allah akan diringankan oleh Allah. Kemudian jangan sampai kita itu sudah lapar, haus, tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana kita mendapatkan pahala puasa? Ada tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama itu tingkatan orang awam, orang kebanyakan. Jadi tingkatannya hanya menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu syahwat. Hanya itu. Seperti puasanya anak kecil. Kalau di TK kan selalu diajarkan puasa perintah Allah di bulan suci Ramadan. Puasa itu kewajiban rukun Islam ketiga. Tahan lapar, tahan dahaga dari subuh sampai petang. Marilah kita jalankan sebulan lamanya. Puasa yang masih orang awam, hanya menahan lapar, menahan dahaga. Kalaupun kita melakukan itu, hanya akan mendapatkan sedikit pahala dari pahala puasa. Tapi dapat sedikit pahalanya, karena sudah menjalankan ibadahnya. Itu puasa anak kecil, masih belajar. Semoga kita akan menjalankan ibadah ini dengan lebih baik. Tidak seperti, maaf, Rasulullah itu juga pernah mengingatkan kepada kita hambanya, jangan sampai kita tidak mendapatkan pahala apapun dari puasa kita. Jadi puasa kita itu logo, sia-sia. Kenapa? Karena kita puasa, poso setiap hari, sahur poso, tetapi masih ngerumpi, masih seneng ngenengi tanggane, metani kancane,
puasa, tetapi mencaci maki setiap hari. Kita puasa, tapi masih matanya masih jajan kemana-mana. Berarti kita itu nanti tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita akan menjadi orang yang rugi dari puasa kita. Maka kita berusaha untuk menjadi atau menjalankan ibadah puasa itu menjadi tingkatan para sholihin. Bagaimana untuk mencapai tingkatan itu? Yaitu satu, menahan lapar dan haus, itu pasti. Yang kedua, menahan pandangan kita dari yang dicela dan dimakruhkan. Belum diharamkan tetapi dimakruhkan aja kita hindari, supaya apa? Dapat hikmahnya puasa, dapat pahalanya puasa. Jadi kita jaga pandangan kita. Misalnya nonton HP atau di jalan ketemu siapa, ketemu pertama alhamdulillah, pandangan lagi bagaimana astagfirullah, begitu ya. Jadi kita tetap menjaga pandangan kita dari hal-hal yang dicela oleh agama. Yang kemudian menjaga lisan kita, lidah kita dari perkataan kotor, perkataan keji, mencaci, mengumpat, ghibah, itu yang paling sulit. Karena apa? Pertama, bagus-bagus saja. Ketika kita jagongan, ini enggak laki-laki, enggak perempuan, sama aja. Ketika kita sudah mulai ngomong, baik, lama-lama, nyerempet sedikit, terus jadi ke arah itu. Jadi jaga lisan kita. Insya Allah kita akan mendapatkan hikmah dari puasa kita. Kemudian dengan cara apa lisan kita semakin baik? Perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak sekali pahala dari situ. Kita bisa setiap saat mengambil wudhu kemudian ngaji bisa. Sekarang kan ngaji tidak harus membawa Al-Quran kemana-mana. Kita dimudahkan dengan HP misalnya. Zikir ya tidak harus pakai tasbih yang panjang. Kita bisa pakai cincin itu loh, model cincin yang sekarang itu. Ya bisa untuk zikiran di mana saja kita berada. Itu selain untuk menjaga lisan kita juga memperbanyak zikir untuk mengantarkan lidah kita ke arah pahala. Kemudian menjaga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang tidak baik. Kalau tadi hanya pandangan, lisan, tidak cuma itu, tapi pendengaran, hati. Ini yang agak sensitif loh. Hati itu juga perlu kita tata, perlu kita jaga supaya hati kita selalu istiqomah, selalu bersih, dan itu sulit sekali. Tapi kita harus mencobanya. Kemudian 6, tidak berlebihan dalam berbuka. Nah ini mungkin khusus ibu-ibu saya. Entah itu begitu. Jadi ketika mau puasa itu yang kadang yang dipikirkan untuk bukannya apa ya. Selalu, karena mungkin insting seorang wanita begitu. Kalau bapak-bapak no problem, mau dikasih apa, yang penting enak gitu. Jadi kalau wanita, engkau minumannya apa ya? Seneke apa? Lauke apa? Jadi otak kita berpikir belonjone ndak iso apa, dan kita harus menyediakan itu untuk keluarga kita. Itu sebenarnya bagus karena memberi makanan, maksudnya berbuka untuk semua keluarga kan pahala untuk kita. Tetapi yang berlebihan itu yang tidak diperkenankan oleh Allah. Jadi kalau nenek kolak, es jeruk, es teh, ini tahu bakso, semuanya didek. Ketika sudah didek itu sebenarnya baru mampurno saja, kemudian minum, perut kita itu sudah seperti kenyang loh. Tapi semuanya disediakan. Tapi kalau dimakan semuanya nanti tidak cuma perut kita yang sakit, terus males. Sudah puasa 1 hari dapatnya cuma itu, bukan tok. Setelah itu mau sholat maghrib lekean
Isya tarawih males pol karena hidepe nempel. Karena berlapar kenyang leye-leye. Oh, yang bapak-bapak kemudian ngerokok paskus. Ya, akhirnya apa? Lalen. Sudah dapat tadi puasanya alhamdulillah, tetapi untuk tarawihnya ketinggalan. Sholat maghrib, sholat isya di rumah saja, tidak berjamaah. Itu kadang membuat kita itu lupa dengan kewajiban atau sunnah-sunnah yang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kami hormati, tidak cuma Bapak Ibu, Ustazah juga, dengan mengikuti syarat-syarat, melakukan syarat-syarat yang sudah saya uraikan tadi di atas, mudah-mudahan kita akan menjadi tidak hanya mendapatkan pahala puasa, tetapi kita dapat meraih predikat la'allakum tattaqun sebagaimana yang dicantumkan dalam Quran surat Al-Baqarah 183. Jauh dari kata sempurna, uraian Ustazah, mohon maaf bila ada kesalahan, bila salah ucap, terlalu banyak yang Ustazah ucapkan tetapi tidak pas, mohon dibetulkan, mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar, sama-sama meraih hikmah dari Ramadan ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang lebih baik, puasa kita akan menjadi puasa yang lebih baik dari tahun yang lalu, insya Allah. Dan kita selalu berdoa mudah-mudahan tidak tahun ini saja kita bisa menikmati puasa, tetapi kita berharap bahwa tahun depan pun kita akan bisa menikmati dan bertemu lagi dengan puasa yang akan datang, insya Allah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.